Baik, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang 4 kuadran cash flow yang pernah disampaikan oleh Robert Kiyosaki dalam beberapa bukunya. Nah, kuadran ini bisa dipakai untuk membantu kita mengetahui dan memahami serta menyusun rencana karir yang sesuai dengan kemampuan kita dan tujuan akhir dalam kehidupan kita. Oke, langsung saja kita mulai dengan kuadran pertama. Kuadran pertama atau bagian E ya, stands for employee atau pegawai, adalah seseorang yang menukar waktunya uang atau dengan gaji. Jadi dia menukar waktu yang dia punya untuk mendapatkan income atau gaji dari pemberi pekerjaan. Nah, contohnya adalah pegawai 9 to 5 yang seperti karyawan, buruh pabrik, pekerja kantor, dan guru. Mereka mendapatkan income dengan cara memberikan waktu yang mereka punya untuk ditukar dengan gaji dari perusahaan yang memperkerjakan mereka. Pendapatan mereka relatif tetap setiap bulannya. Namun ketika mereka sakit atau tidak masuk, dalam artian tidak bisa memberikan waktunya, maka gaji atau income akan dipotong sesuai dengan waktu yang tidak bisa diberikan. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu self-employed. Self-employed atau seorang yang mempekerjakan dirinya sendiri adalah seorang yang menukar skill atau kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan income, gaji atau uang dari pemakai jasanya atau pemakai skillnya. Contohnya adalah seperti penjual jasa, ya, seperti guru les private, konsultan, kemudian direksi perusahaan, dan dokter yang buka praktek di rumah. Nah, pendapatan yang bisa didapatkan itu bisa berubah-ubah ya, setiap bulannya tidak tetap. Bisa sangat tinggi, bisa sangat rendah, tergantung seberapa mampu dia menjual skill yang dimilikinya. Semakin cepat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya, maka semakin banyak juga jasa yang bisa dia berikan dalam waktu 1 hari. Semakin baik kualitas jasa yang diberikan, semakin mahal juga harga yang bisa ditawarkan kepada customer. Maka pendapatannya pun juga bisa semakin besar. Namun ketika sakit atau tidak bisa bekerja, maka dia tidak mendapatkan income sama sekali. Kita masuk ke kuadran ketiga, yaitu bagian B atau bisnis. Pengusaha adalah seorang yang membeli alat, mesin, atau waktu orang lain dan digunakan sebagai bahan untuk memproduksi jasa atau barang yang bisa dijual untuk mendapatkan income atau uang. Contohnya, seorang pemilik usaha, ya, pemilik usaha kopi yang mempekerjakan karyawannya untuk membuat kopi dan dijual kepada para customer yang datang. Kemudian laundry coin, mereka membeli alat mesin untuk mencuci atau melaundry yang disewa atau dibayar oleh customer yang datang. Penyedia jasa cleaning service yang menyediakan pegawai atau para cleaning service yang bisa dipakai oleh customer-customer yang berasal dari perusahaan atau gedung-gedung yang ingin mendapatkan jasa kebersihan. Kemudian yang terakhir adalah pemilik rumah sakit yang berorientasi kepada profit. Nah, masih banyak juga contoh bisnis lain yang kalian bisa temukan dan kalian bisa cari sendiri contohnya. Income yang didapatkan oleh seorang pebisnis bisa sangat besar, bisa puluhan juta bahkan sampai miliaran rupiah. Hanya saja perlu menggaji pegawai ya, sebagai ganti waktu yang sudah mereka berikan dan merawat alat-alat atau mesin yang dimiliki. Nah, bisnis memiliki risiko yang cukup besar. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa membuat perusahaan gagal bayar atau pilot. Pilot atau gagal bayar adalah kondisi di mana perusahaan tidak mampu atau tidak bisa membayar uang produksi maupun utang atau pinjaman yang dibuat oleh perusahaan dengan menggunakan uang atau pendapatan yang dimiliki. Jadi mereka tidak bisa menutup kebutuhan dari perusahaan dengan uang-uang yang mereka dapatkan. Nah, disitulah mereka akan dinyatakan sebagai perusahaan yang pilot. Karena mereka pelit, tentu saja mereka tidak bisa membayar gaji karyawan dan membayar tanggungan perusahaan. Ya, jadi ketika membuat sebuah kesalahan dalam pemilihan keputusan, maka dampaknya akan sangat besar ya. Tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain juga.
Kuadran yang terakhir adalah investor. Investor adalah seorang yang memiliki kapital atau dana yang sangat besar dan bisa dipinjamkan atau untuk membeli saham sebuah perusahaan. Nah, investor juga bisa menggunakan dananya untuk membeli aset yang akan mengalami pertambahan nilai seiring waktu berjalan. Contohnya seperti emas, properti, ataupun Bitcoin. Dan tentunya masih banyak instrumen lain yang bisa dipakai atau diinvest oleh seorang investor. Seorang investor perlu mengetahui latar belakang instrumen yang akan diinvest. Hal ini diperlukan due diligence atau research yang menyeluruh dan memiliki manajemen risiko yang terukur. Kenapa? Karena orang yang menginvest dananya tanpa memahami instrumen yang diinvest bukanlah seorang investor, melainkan seorang spekulator atau bisa dibilang gambling atau judi. Investor memiliki keuntungan dan kerugian yang bisa sangat besar, ya. Jadi bisa sama-sama besarnya antara keuntungan dan kerugian. Maka dari itu diperlukan pemahaman dan pengelolaan keuangan yang sangat terukur. Contoh beberapa company maupun individu yang merupakan investor yang cukup terkenal, yaitu antara lain adalah Vanguard, BlackRock, kemudian ada Warren Buffett, dan Ronald Capital yang ada di Indonesia. Itulah 4 kuadran cash flow yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki. Dengan kalian mengetahui informasi ini, semoga kalian bisa menemukan planning karir yang sesuai dengan goals kalian. Tentunya kalian harus berproses ya, mungkin lewat kuadran E dulu, S dulu, ataupun langsung ke B untuk bisa mencapai ke bagian I. Itu saja untuk video kali ini. Thank you for watching.